Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Eleanor Indigo adalah seorang wanita yang sudah berusia 31 tahun. Dia merupakan seorang wanita cantik yang lahir di kota Caloocan, Filipina. Eleanor merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. Kakak dari Eleanor ini bernama Aristeo Indigo. Ketika Eleanor dan kakaknya masih balita, atau tepatnya pada tahun 1991, orang tua mereka memutuskan untuk pindah dari Filipina ke Amerika Serikat. Saat mereka masih kecil, Eleanor dan kakaknya ini dikenal sebagai kakak beradik yang baik dan sangat jarang bertengkar. Bahkan, bisa dibilang mereka ini saling melindungi satu sama lain. Pada tahun 2006, Aris memutuskan untuk menikah dengan seorang wanita cantik bernama Ashley. Meskipun Ashley bukan keturunan Filipina asli, tapi dia sangat mencintai negara Filipina dan dia sudah tidak sabar ingin segera ke negara kelahiran suaminya suatu saat nanti. Setelah menikah, Aris keluar dari rumah orang tuanya dan memilih untuk tinggal di sebuah apartemen yang berada di Las Vegas bersama istrinya. Aris sangat-sangat mencintai istrinya tersebut. Bahkan, mereka berdua telah merencanakan untuk pindah dan tinggal di Filipina suatu hari nanti. Ashley sangat menyukai ketika suaminya mengajarkan beberapa kata dalam bahasa Filipina. Selain itu, istrinya juga sangat menikmati masakan Filipina seperti nasi kukus, ayam adobo, dan pancit goreng. Buat kalian yang belum tahu, pancit itu adalah mie atau bihun goreng. Dari pernikahan tersebut, Aris dan Ashley dikaruniai dua orang anak, yaitu Alex dan Annabelle. Dan saat itu, Ashley sedang menanti kelahiran anak ketiganya, yang rencananya akan diberi nama Anthony. Menurut para tetangga, Ashley ini dikenal sebagai sosok ibu yang baik, perhatian, penuh kasih, dan sering membawa kedua anak-anaknya untuk pergi berjalan-jalan. Pada pertengahan tahun 2013, ketika Ashley sedang hamil besar, adik kandung Aris yaitu Eleanor yang baru saja dipecat dari pekerjaannya memutuskan untuk tinggal dan menumpang di apartemen milik kakaknya itu. Awalnya, ketika ia tinggal di sana, Eleanor bersikap sangat ramah dan baik terhadap keluarga kakaknya, termasuk kepada kakak iparnya. Bahkan ketika Aris sedang pergi bekerja, ia seringkali membantu kakak iparnya mengurus keponakannya, seperti mengantar anak-anak ke sekolah, mengajak berjalan-jalan, dan membantu menidurkan mereka. Tetapi, setelah beberapa bulan tinggal bersama, sifat dan sikap Eleanor mulai berubah drastis. Eleanor yang tidak bekerja ini mulai sering menggunakan narkoba dan mabuk-mabukan. Ia bahkan seringkali menonton film porno di depan kedua anak kakaknya itu. Bahkan bisa dibilang mulai mengganggu kenyamanan keluarga tersebut. Sebenarnya, Aris telah memberi Eleanor dua aturan ketika dia pindah, yaitu satu, segera mendapatkan pekerjaan, dan kedua, jangan menggunakan narkoba. Namun, Eleanor telah melanggar keduanya. Eleanor pun tidak terima karena diusir oleh kakak kandungnya sendiri. Dia berpikir, pasti kakaknya dibisikin oleh istrinya untuk mengusir dia. Aris pun merasa mulai terganggu dengan keberadaan adiknya di apartemen itu. Karena hal tersebut, Aris yang marah kepada adiknya kemudian mengusir Eleanor dari sana. Sejak saat itu, Eleanor menjadi sangat marah sekaligus dendam terhadap kakak iparnya. Pada tanggal 16 Oktober 2013, Eleanor yang sudah diusir dari apartemen kakaknya tiba-tiba datang kembali dan menghampiri kakak iparnya. Di sana, Eleanor dan Ashley sempat terlibat dalam adu mulut yang sengit. Pertengkaran tersebut terjadi saat Aris sedang tidak berada di apartemen. Sedangkan kedua anak Aris dan Ashley sedang tidur di kamar mereka. Pertengkaran di antara keduanya pun menjadi semakin panas karena tidak ada satupun yang mau mengalah. Kemudian, tidak diketahui pasti siapa yang mengambil pisau. Di tengah-tengah pertengkaran mereka, Eleanor menikam Ashley dengan menggunakan sebilah pisau berukuran 4 inci sebanyak 14 kali, hingga Ashley meninggal dunia di tempat. Saat kejadian tersebut berlangsung, sebenarnya beberapa orang tetangga sempat mendengar teriakan Ashley.
Namun mereka beranggapan jika suara tersebut merupakan suara Ashley yang sedang bercinta dengan suaminya, sehingga mereka pun mengabaikan teriakan tersebut. Di saat yang bersamaan, salah satu anak Ashley yang bernama Alex terbangun dari tidurnya dan sempat melihat langsung kejadian tersebut. Alex sempat memeluk tubuh ibunya yang berlumuran darah, sebelum akhirnya ibunya menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu, Alex langsung lari meminta pertolongan kepada tetangga di sekitar apartemennya. Di sana, ia sempat berkata, "Tolong ibu saya, dia sedang berlumuran darah." Beberapa orang tetangga pun langsung berdatangan ke apartemennya Ashley. Ketika mereka mencoba untuk membuka pintu, ternyata apartemen tersebut sudah dikunci dari dalam. Karena takut terjadi apa-apa pada Ashley dan anaknya, tetangga segera menghubungi polisi. Tidak butuh waktu yang lama, tim kepolisian pun langsung berdatangan ke apartemen itu. Sesampainya di sana, pihak kepolisian mendobrak pintu apartemen dan menemukan Ashley sudah tergeletak tidak bernyawa dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Selain itu, pihak kepolisian dan tim medis juga sempat mengecek kandungan Ashley yang berusia 9 bulan dan berusaha menyelamatkan anak di dalam kandungan tersebut. Namun sayang sekali, anak di dalam kandungannya ternyata sudah ikut meninggal. Selain menemukan tubuh Ashley, pihak kepolisian juga menemukan Eleanor berada di dalam apartemen tersebut. Ketika dimintain keterangan, Eleanor berkata jika dia tidak sengaja menikam Ashley. Dia hanya membela diri dari serangan Ashley. Menurut pengakuan Eleanor, Ashley lah yang pertama kali mengambil pisau tersebut dan berniat untuk menikam dirinya. Namun, Eleanor berhasil merebut pisau itu dan tidak sengaja melukai Ashley hingga akhirnya Ashley meninggal dunia. Pihak kepolisian pun akhirnya membawa tubuh tersebut ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan autopsi. Sedangkan Eleanor dibawa ke kantor polisi untuk dimintain keterangan lebih lanjut. Berdasarkan hasil autopsi, diketahui Ashley meninggal akibat 14 tusukan. Di antaranya 3 kali di bagian leher, 1 kali di bagian tangan, 1 kali di bagian pergelangan kaki, dan 9 kali di bagian wajah. Di dalam proses interogasi, Eleanor mengaku bahwa kasus pembunuhan yang telah ia lakukan ini benar-benar tidak disengaja. Selain itu, ia juga menekankan jika ia hanya berusaha membela diri dari serangan yang dilakukan oleh kakak iparnya. Hal tersebut juga dikuatkan dengan bukti-bukti berupa luka sayatan di bagian lengan Eleanor. Selain itu, juga terdapat luka bekas sayatan di jari-jarinya seperti sedang menahan tusukan pisau. Eleanor kemudian menjelaskan bahwa permasalahan di antara keduanya ini hanya karena masalah keuangan. Namun, pihak kepolisian tetap tidak semudah itu mempercayai pernyataan Eleanor. Ditambah lagi, polisi tahu jika beberapa hari sebelumnya Eleanor sempat diusir oleh kakak kandungnya dari apartemen tersebut. Singkat cerita, akhirnya Eleanor mengaku kesal dengan Ashley dan beranggapan jika pengusiran tersebut merupakan bujuk rayu kakak iparnya, sehingga Aris tega mengusir adiknya sendiri. Pada tanggal 24 Februari 2014, sidang untuk kasus ini digelar untuk pertama kali di pengadilan Las Vegas, Amerika Serikat. Proses persidangannya sendiri berjalan sangat panjang. Saat persidangan berlangsung, seorang pengacara Eleanor mengatakan bahwa ini merupakan kasus pembunuhan untuk membela diri. Hal ini juga dikuatkan dengan beberapa bukti seperti luka sayatan, sidik jari pada pisau, dan beberapa bukti lainnya. Namun meskipun begitu, hakim tetap berpendapat bahwa kasus pembunuhan yang menimpa Ashley merupakan kasus pembunuhan yang disengaja. Sebab dari kesaksian suami Ashley yang bernama Aris, dia memberitahu polisi bahwa dia dan Eleanor pernah dilatih seni bela diri, dan Eleanor juga memiliki pisau bela diri dengan kedua sisinya yang tajam dengan ujungnya yang runcing. Dan penyelidik menemukan pisau seperti itu di sebelah tubuh Ashley. Pada tanggal 26 Juni 2018, Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup pada Eleanor dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah menjalani hukuman selama 25 tahun. Majelis Hakim menjelaskan
bahwa Elinor bersalah telah melakukan pembunuhan terhadap Ashley dan calon anaknya. Sementara itu, saat Elinor diadili, Aris sempat berkata di pengadilan, "Aku sangat marah. Istri saya akan mendapatkan keadilan. Begitu juga anak saya yang berada dalam kandungan istri saya, Anthony. Saya ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan." Tidak ada kata menyerah. Keluarga saya marah dan perbuatan dia pada kami sekeluarga sangat keterlaluan. Aris mengingat saat-saat terakhirnya bersama Ashley, yaitu ketika Ashley mengantarnya ke tempat kerja bersama anak-anak mereka. Dia tidak pernah menyangka kalau itu akan menjadi yang terakhir kalinya dia melihat istrinya dan tidak akan pernah melihat istrinya hidup lagi. Ashley telah dimakamkan pada tanggal 6 November 2018 di Oakwood Memorial Park di Chatsworth, California. Aris yang hancur karena istrinya dihabisi oleh adiknya sendiri, dendam terhadap adiknya. Dia ingin adiknya dihukum mati. Tapi pengadilan Nevada menolak permintaannya. Untunglah saudari Ashley yang bernama Heather datang membantu Aris dan anak-anak Aris melewati tragedi ini. Tanpa Heather, seluruh hidupku akan runtuh, kata Aris. Hubungan Heather dan Aris kemudian berubah dari saudara menjadi persahabatan dan lalu menjadi cinta. Semakin dekat, kami mulai jatuh cinta. Kebahagiaan kami bersama tidak hanya menghibur kami, tetapi juga menghibur anak-anak, kata Heather. Setelah mereka menikah, mereka dikaruniai seorang putra yang dinamai Jason. Walau Aris masih merindukan Ashley hingga kini, tapi dia bertekad untuk bangkit dan menata hidupnya kembali dengan bantuan Heather dan anak-anak mereka. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.